Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang ada di seluruh Nusantara. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, dengan rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, sahabatku, selamat datang kembali di channel Keluarga Bahagia Borneo ya. Nah, jadi video hari ini itu menyambung video yang kemarin ya sahabat ya. Video yang aku ada cerita tentang kita bakal mengisi suatu catering di sebuah perkawinan gitu ya. Nah, ini adalah video sambungannya sahabat. Nah, jadi hari ini itu kita mulai sibuk lagi ya, yaitu tadi pada video yang di depan kita sedang bikin perkedel ya, perkedel singkong, dan dilanjutkan ini dengan mengisi beras ke dalam plastik ya, yaitu kita akan bikin lontong ya, nasi lontong. Nah, jadi ini adalah kesibukan kita hari ini, yang mana tetap ya trionya ada kita bertiga, ada aku, kakak aku, dan juga mama aku gitu ya. Nah, cumanya si kakak emang dari sononya nggak mau kesut, katanya malu ya. Nah, jadi ini yang kelihatan cuman aku sama mama aja ya. Nah, jadi si mama ya yang kebagian tugas buat masukin beras ke dalam plastiknya. Dia sekalian ngukur-ngukur ya, buat supaya gimana sih ukuran nasi lontong yang pas itu plastiknya segini, nah berasnya segini gitu ya. Nah, sedangkan aku kebagian buat nusuk-nusukin si plastiknya pakai tusuk gigi gitu ya, yang masih baru ya sahabat ya, supaya airnya itu nggak ketampung ya kan. Mungkin sahabatku di luar sana udah pada tahu semua gimana caranya buat bikin nasi lontong ya atau enggak sekilas gitulah ya. Kalau emang berasnya harus dibuat ke dalam plastik, kemudian plastiknya ditusuk-tusuk gitu ya. Dan lanjut sahabat, ini setelah tadi bikin perkedel dan bikin nasi lontong ya, ini aku lanjutin lagi, aku sama si kakak nyuir-nyuir ayam gitu ya. Ayam untuk soto Banjar atau sop Banjar itu emang ayamnya tuh nggak yang dipotong-potong, tapi ayamnya itu disuwir-suwir ya sahabat ya. Nah, jadi emang pada sop Banjar, nasi sop Banjar atau soto Banjar itu ya begitulah. Kalau untuk telurnya dicincang tipis ya, bukan dicincang diiris tipis gitu ya. Untuk ayamnya tuh disuwir. Dan lanjut sahabat, nah ini adalah penampakan nasi lontong yang udah direbus ya. Ini tadi udah maksudnya barusan aja aku tambahin air gitu, karena tadi lumayan kurang air ya, jadi aku tambahin air, makanya kayak nggak mendidih gitu ya, padahal mendidih sekali. Terus aku tambahin air dingin, jadinya dia kayak slow aja didihannya ya sahabat ya. Dan oke, sahabat, nah ini adalah si adik Jaidan. Nah, karena harinya panas banget ya, jadi aku tuh pas buka kulkas, ternyata dalam kulkas mama ada ini ya, ada buah timun emas atau timun suri ya. Aku tuh untuk bahasa Indonesia ini kurang kurang jelas ya, kurang tahu untuk timun suri itu yang gimana. Untuk belewah, cumanya setahu aku kalau belewah itu miripnya timun suri, cuma dia kalau udah mateng itu kayak belah-belah gitu ya sahabat ya, kayak mecah gitu ya. Nah, mungkin ini tuh bahasa Indonesia adalah timun suri kali ya, bukan belewah ya. Sedangkan untuk penyebutan di daerah aku di sini di Muara Teweh itu namanya adalah bilungka batu gitu ya. Bilungka itu adalah timun, batu itu ya batu. Nggak tahu sih kenapa disebut dengan bilungka batu atau timun batu, nggak ngerti ya. Mungkin lebih keras kali ya teksturnya ya. Ketika masih muda, masih hijau, emang teksturnya tuh emang lebih keras sahabatku ya, daripada timun yang biasanya kita konsumsi sehari-hari itu ya. Nah, ini tuh untuk bilungka batu ini atau timun suri ini, itu kalau di tempat aku ini musiman sahabat. Jadi dia itu numbuhnya
ketika para petani atau peladang sedang menanam benih gitu ya, menanam menanam padi di ladang, bukan di sawah ya, di ladang. Di ladang itu kan untuk yang pegunungan itu ya. Nah, jadi disitulah mereka itu ditanam ya sahabatnya. Jadi dia itu enggak yang sepanjang masa ya, enggak yang 30 hari seperti timun-timun kita yang konsumsi sehari-hari itu, enggak sahabat. Kalau di sini itu emang setahun sekali lah ya ketemu sama si mereka itu. Nah, jadi seperti itu sahabatku. Hari ini tuh aku akan mencok ya, aku akan ngerujak bersama kakak juga, bersama mama juga, bersama adik Jaidan juga. Cumanya seperti biasa sih kakak emang nggak mau masuk ke dalam kamera ya. Ya udah, aku ini berusaha nutupin si kakak itu, tangannya aja yang kelihatan ya kan. Ya udah sih, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Katanya dia malu gitu kan. Nah, jadi si timun suri ini tuh kalau di tempat aku tuh gimana ya, baunya tuh khas banget ya ampun, wangi gitu ya sahabat ya. Beda dengan belewah. Kalau belewah tuh kayaknya ya hampir-hampir mirip lah ya, baunya seperti belewah, cumanya dia emang kalau matang nggak pecah, sedangkan belewah kan mecah gitu ya. Kalau di enak, dan timun suri ini pun bisa juga dinikmati dengan santan, dengan sirup gitu ya, juga enak gitu. Tapi dia nggak mecah, kalau matangnya sudah seperti itu aja gitu sahabat. Nah, dan oke lanjut. Nah, ini adalah video kelanjutannya sahabat ya. Jika tadi itu kita beraktivitasnya di rumah mama di kala siang, dan ini udah malam aja, aku udah balik ke rumah. Aku tuh akan bikin nasi goreng sahabat. Jadi ini tuh kondimennya itu, isiannya tuh ada bakso ya, bakso sama sayur kol gitu, dan juga ada seledri ya. Dan untuk seledrinya aku masukin terakhiran aja. Terus untuk bumbu nasi goreng ini aku sederhana aja sih sahabat. Aku cuman pakai bawang merah ya, bawang putih sama merica yang udah aku tadi blender ya. Terus aku pakai buat aromanya, aku masih masukin telur juga yang akan aku orak-arik, yang akan aku goreng juga bersama bakso, sayur kol, dan juga nasinya ya sahabat. Kayak abang-abang gitu loh, kayak abang-abang nasi goreng ceritanya ya. Nah, oke. Setelah aku masukin nasinya, kemudian aku oseng-oseng aja kan nasinya, semuanya ya, aku semuanya. Oh iya, dan ini aku karena nasinya itu bergerindil ya, jadi aku pencet-pencet dulu gitu, aku halus-halusin dulu. Dan itu untuk baksonya masih ada yang belum kepotong ya, masih ada yang kayak bulat-bulat gitu. Yaudah, aku potong aja sama sama buat penggorengan itu ya. Jadi ini aku tambahin nasi lagi sahabat ya, karena tadi tuh kayaknya nanggung gitu nasinya. Udah, mending aku semuain aja nasinya daripada ditinggalin, ntar nasi gorengnya malah kurang. Jadi aku semuain aja nasi yang ada dalam magic jar ya. Ya udah sahabat, ini aku aduk-aduk lagi semuanya ya. Kemudian di sini aku pakai tambahan saus tiram gitu ya, supaya tambah lezat rasanya. Kemudian aku pakai saus raja rasa ya sahabat. Kemudian aku juga pakai kecap manis, dan kalau sahabat suka boleh ditambahkan dengan saus tomat ya. Cuma di sini aku nggak pakai. Aku pakai 3 macam itu aja ya, yaitu raja rasa, saus tiram, dan kecap manis aja. Dan untuk seasoningnya aku pakai penyedap, pakai garam gitu ya. Kalau suka boleh juga ditambahkan dengan gula secuil ya, cuma sini aku nggak pakai. Udah, aku pakai yang seadanya itu aja. Dan rasanya insya Allah endul sahabatku. Nah, ini aku cepetin aja videonya ya. Aku aduk-aduk, aku oseng-oseng, aku tumis-tumis. bukan tumis ya, pokoknya aku ngaduk nasi goreng gitu lah ya ceritanya sahabatku. Dan setelah nasinya matang, ini aku masukin aja sih daun seledrinya untuk menambah aroma yang harum pada nasi goreng aku. Seperti itu sahabatku. Jadi isiannya tuh ada bakso, sayur kol, ada telur ya yang aku arik di sini.
Kemudian untuk penyajiannya aku tambahkan lagi dengan telur dadar pula gitu ya. Alhamdulillah si adek Jaidan mau aja makannya walaupun gak ada ayam ya, karena di situ sudah aku masukin bakso. Jadi si adek Jaidan tuh dia yang seneng-senengnya tuh kayak lauk tuh kayak ayam ya, sosis, bakso. Kali itu dia bisa banget makan kayak nugget gitu ya. Nah untuk ikan-ikanan emang si adek Jaidan mengalami kesusahan gitu ya untuk mengkonsumsi jenis ikan-ikan ya. Mungkin kesalahan aku juga sewaktu dia masih kecil, selalunya aku kasihnya yang begitu-begitu ya. Karena aku kan takut ya kalau si tulang kan dia pernah ketulangan apa ya bahasa Indonesianya ya Kak? Nyangkut tulang, keselak tulang tuh apa sih bahasa Indonesianya ibu-ibu ya? Nah jadi aku tuh pernah trauma gitu, jadi aku males aja kalau harus ngasih dia ikan kan takut ketulangan, jadinya aku kasih dia ayam mulu gitu ya. Dan ini sahabatku penampakan nasi goreng yang aku udah matang. Tadi aku udah juga naburin bawang goreng kan ya di atasnya. Ya ampun, nasi goreng aku tuh pokoknya wangi banget, enak banget menurut aku ya sahabat. Dan mari makan sahabatku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar sahabatku. Dan ini nasi goreng aku tuh udah mau matang, dan itu tuh ya ampun nasi goreng Pak Su udah kayak nasi rawon aja, hitamnya kayak gitu ya ampun. Jadi Pak Su tuh punya kebiasaan kalau makan tuh pakai kecap ya, kecap asin, kecap manis. Aduh, pokoknya sampai hitam gitu nasinya. Oh my god. Oke sahabatku, terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.